Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Adus Cipto. Pada video ini kita akan mulai membahas topik penting dalam dunia budidaya perikanan, biasa disebut juga sebagai budidaya perairan, yaitu rekayasa aquaculture. Topik ini menjadi dasar yang sangat penting, terutama bagi kita yang ingin memahami bagaimana budidaya ikan bisa dilakukan secara modern, efisien, dan berkelanjutan. Lalu, apa itu rekayasa aquaculture? Rekayasa aquaculture atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai aquaculture engineering adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merancang dan mengelola sistem budidaya perairan dengan menggunakan prinsip-prinsip keteknikan. Di beberapa kampus seringkali disebut juga sebagai SISTEK, yakni sistem dan teknologi aquaculture. Jadi bukan hanya soal memberi pakan atau memanen ikan, tetapi juga bagaimana kita mengatur air, membangun bak atau kolam, mengatur suhu, menjaga kadar oksigen, bahkan mengatur pencahayaan jika diperlukan. Semua ini menggunakan bantuan teknologi, peralatan, dan desain yang sudah diperhitungkan dengan cermat. Tujuannya adalah agar hasil budidaya bisa maksimal, tetapi tetap hemat biaya, hemat air, dan ramah lingkungan. Mengapa hal ini penting, teman-teman? Sekarang, kebutuhan manusia terhadap ikan dan protein dari laut itu semakin meningkat. Tapi di sisi lain, hasil tangkapan dari laut tidak bisa bertambah terus, bahkan cenderung menurun karena alam sudah terlalu banyak dieksploitasi. Solusinya adalah dengan cara budidaya, bukan tangkap lagi. Nah, agar budidaya ini bisa dilakukan dengan baik, maka dibutuhkan sistem yang rapi dan teknologi yang mendukung. Nah, inilah peran dari rekayasa aquaculture. Dengan rekayasa aquaculture, kita bisa membangun sistem budidaya yang bisa berjalan terus sepanjang tahun dan hasilnya bisa diprediksi dengan baik. Jenis-jenis sistem budidaya. Sistem budidaya ikan bisa dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, sistem ekstensif. Ini adalah sistem sederhana, biasa tidak menggunakan teknologi canggih. Contohnya adalah tambak tradisional yang hanya mengandalkan pakan alami dari alam. Yang kedua, sistem intensif. Di sistem ini kita menggunakan banyak teknologi. Misalnya ada pompa air, ada pengatur suhu, alat pengukur oksigen, bahkan alat pemberi pakan otomatis. Produksi per meter persegi bisa jauh lebih tinggi daripada sistem sebelumnya. Yang ketiga adalah sistem semi-intensif. Ini adalah gabungan antara sistem tradisional dan sistem modern. Biasanya digunakan untuk menghemat biaya, tapi tetap mendapatkan hasil yang baik. Saat ini, kita juga mengenal beberapa sistem lain, meskipun tidak dimasukkan di sistem yang kita coba klasifikasikan ini, karena memang di Indonesia itu kan orang-orangnya tergolong rajin ya. Ada super intensif atau supra intensif dan lain-lain banyak. Padahal secara definisi sebenarnya sudah bisa dikategorikan ke sistem intensif sebenarnya. Cuman ada penambahan supra atau super ya, begitu ya. Sekarang coba kita lanjut. Selain berdasarkan intensitasnya, sistem budidaya juga bisa dibedakan berdasarkan tempatnya. Ada yang dilakukan di darat, ada yang di pantai, dan ada juga yang di laut lepas. Kemudian dari jenis wadahnya bisa menggunakan bak, kolam beton, tambak tanah, atau keramba jaring apung. Semua itu dipilih sesuai dengan kebutuhan dan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Komponen-komponen penting di dalam farm. Sekarang kita bahas sedikit tentang isi dari sebuah tempat budidaya atau yang biasa kita sebut sebagai farm. Biasanya farm terdiri dari beberapa bagian penting seperti sistem
pengambilan air, bisa dari sumur, sungai, atau laut. Yang kedua, alat pengolahan air seperti saringan, ada alat aerasi, atau alat penjernih air. 3, bak atau kolam tempat ikan dibesarkan atau dipelihara. 4, alat pemberi pakan otomatis. Ini tentu saja sudah kita bahas sebelumnya, tergantung kepada level dari teknologi yang akan diterapkan. Selanjutnya adalah alat ukur kualitas air seperti termometer, ini untuk mengukur suhu air, pH meter, atau alat ukur oksigen, alat pemindah ikan dan sortir ukuran. Dan yang terakhir adalah alat transportasi ikan, biasanya saat akan dipindahkan ke lokasi lain. Semua alat ini harus bisa bekerja sama, harus saling mendukung. Nah, rekayasa aquaculture bertugas untuk merancang semua itu agar efisien dan aman bagi ikan maupun bagi pembudidaya ikannya. Tantangan dan masa depan aquaculture. Ke depan, budidaya ikan akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Air bersih makin sulit, cuaca makin tidak menentu, dan tempat budidaya semakin terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi yang bisa menghemat air, mempercepat pertumbuhan ikan, dan mengurangi limbah. Beberapa teknologi yang mulai digunakan antara lain sistem resirkulasi air, disebut sebagai RAS, yang bisa mengolah air agar bisa digunakan berulang-ulang. Kedua, sensor digital, ini untuk memantau kondisi air secara otomatis. 3, alat pemberi pakan otomatis. 4, ada juga yang menggunakan robot atau kecerdasan buatan atau AI. Saat ini mungkin teknologi ini belum umum digunakan, tapi di beberapa farm yang sudah modern di Singapura, di beberapa tempat lain yang saya coba cek di internet itu adalah di China, itu sudah menerapkan meskipun belum umum di dunia aquaculture. Semuanya bertujuan agar budidaya bisa berjalan lebih efisien, mudah dikontrol, dan tidak merusak lingkungan. Teman-teman, kita sudah belajar bahwa rekayasa aquaculture adalah ilmu yang penting dan sangat relevan dengan masa depan perikanan. Dengan memahami dasar-dasarnya, kita bisa mulai merancang sistem budidaya yang lebih baik, dan tentu saja bisa memberikan hasil yang lebih maksimal bagi kita sebagai pembudidaya dan lebih sehat juga untuk konsumsi masyarakat. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Di video selanjutnya kita akan mulai membahas lebih dalam tentang pengelolaan air dalam aquaculture, termasuk bagaimana air dipompa, disaring, dan dijaga kualitasnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.